waktu itu saya sudah melakukan kebohongan pabrikan untuk menghasilkan untung. Mungkin diminta cashback-nya, diminta jatahnya, tanpa dibayar, gitu. Berdampak, bermanfaat untuk lingkungan. Jangan ini mah MBG-nya di Antapani, belinya di Cianjur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, makasih sudah berkunjung ke Soko Guru di podcastnya dari nol. Sesuai namanya, kita akan mengupas sesuatu hal yang tentu positif ya, insya Allah untuk UMKM dan pelaku usaha, khususnya di generasi milenial nih. Kang Boni ini luar biasa ya, salah satu generasi milenial yang memang sudah masuk ke circle bisnis yang cukup tinggi ya Kang Boni. Amin ya Allah, amin. Kang Boni lagi meroket nih, ini meroket beneran ini ya. Amin. Nah, Kang Boni ini sekarang Ketua Kadin Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bisnisnya juga alhamdulillah ya banyak dan dampaknya juga banyak ya ke sektor-sektor yang lain dengan adanya bisnis Kang Boni. Nah, Kang Boni, sebagai pembuka nih, gimana sih Kang Boni bisa sampai tiba di titik ini? Yang saya yakin Kang Boni belum puas ya secara bisnis ya, pasti ada ingin capaian-capaian yang ditarget ya. Mungkin bisa share nih ke kita. Oke. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast dari nol bersama saya Boni Anggara. Jangan lupa follow IG saya ya, sama TikToknya. Jadi kalau ngomongin bahas judul kita dari nol, sebetulnya relate banget karena saya itu adalah salah satu pejuang bukan pewaris, gitu. Jadi kalau ngomongin dari nol, kayaknya perjalanan hidup saya itu dari -1 kayaknya. Dari -1 bukan 0 lagi tapi -1. Jadi kalau ngebahas tentang masalah flashback ke belakang, bahwa saya ini awal mula sebelum terjun ke bisnis, saya ini sudah mulai dagangan tuh, mulai berbisnis itu ngomongin bisnis dari kelas 4 SD lah. 4 SD. Saya itu sudah menjual barang apa yang ada di kulkas rumah saya. Jadi kulkas tetangga kulkas tetangga enggak. Jadi saya sudah mulai berjualan depan rumah, menjual isi kulkas di dalam rumah. Jadi tanpa modal. Jadi belum apa-apa udah ngomongin batik tuh waktu itu, karena ingin bagaimana caranya dapetin uang jajan. Jadi nugget sama nasi saya jual waktu itu 5.000. Nggak tahu modalnya berapa, yang penting saya dapat uang aja ya. Saya gorengin di rumah, minyak dari rumah, kulkas dari rumah, orang tua aja tuh yang beli lagi gitu. Orang tua tahu tapi tahunya kan cuman ya udahlah, anak lagi dagangan ya pasti dikasih. Dan lanjut tahap menahap saya sampai SMA itu tetap masih berjualan. Cuman pada saat itu saya berjualan sambil dagang dan juga sambil kerja. Jadi saya kerja pertama saya di konveksi sebagai jabatan direktur, tukang packing, SPB, all in lah pokoknya mah dari depan sampai belakang, dengan gaji alhamdulillah 800.000 per bulan. Tahun berapa itu? 2008 ya, 2008-2010. Usia SMA. Dari 2010, 800.000 kerja dari Senin sampai Senin. Lebaran pun meeting. Alhamdulillah, tapi dari situ terdidik mental yang kuat. Nah itu. Gitu. Jadi kalau berbicara capaian nih Kang Boni, SD, SMP, SMA. Ya. Dari sisi materi nih, usia SD sampai SMA, berapa angka yang paling di luar pemikiran Kang Boni? Gak nyangka saya dapat segini. Berapa tuh gitu ya Kang Boni? Dulu itu saya tuh cuman ekspektasi gimana caranya hanya untuk saya dapat uang tuh, pokoknya mentok-mentok tuh dapat lah buat nyicil motor tuh. Waktu itu pengennya dapat 10 juta per bulan. Dapat itu 10 juta per bulan? Dapat bahkan lebih pada saat itu saya dagang menjadi SPB. Itu bahkan lebih, bahkan sehari itu saya bisa meraup dapat uang tuh 1 juta sampai 2 juta kalau lagi pameran. Saya jadi SPB dapat pameran tuh 1 juta sampai 2 juta, berarti kalau pamerannya seminggu tuh saya sampai dapat 14 juta dalam 2 minggu. Gitu. Apa yang dikorbankan saat itu? Kan pasti ada yang dikorbankan. Betul. Dari sisi bisnis kan pilihan ya. Iya.
Ya waktu sih. Waktu anak-anak saya gitu, orang-orang SMA nongkrong gitu kan. Terus main, ya saya habis buat untuk nata masa depan gitu. Waktu sih. Cuman saya balik lagi, ya ternyata lebih baik kehilangan masa muda dibandingkan kehilangan masa tua nanti gitu. Jadi tua belum, tapi minimal muda masih menikmati gitu. Muda sudah menikmati ya. Karena kebayang sama saya tuh dulu saya harus di posisi hari ini tuh dengan omset yang tinggi gitu. Maksimal di 40-50 tahun. Tapi Allah kasih rezeki di usia 27 tahun. Pada saat itu ya 27, sekarang 27,5. Sekarang di 33 tahun, 27 tuh saya sudah mendapatkan omset miliaran pada saat itu. Sampai saya dapat penghargaan sebagai pengusaha termuda tersukses di Bandung pada saat itu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, kan ini berbicara capaian ya. Kalau berbicara capaian, pasti banyak orang berpikir adalah bicara modal. Betul. Apakah seperti itu yang dialami Kang Boni? Modal dulu, lalu berpikir capaian, atau mimpi dulu, apa dulu Kang Boni nih? Kalau saran saya sih mimpi dulu. Karena orang tuh mau berjalan tuh pasti ada harapan dulu. Karena kalau misalkan kita berbicara modal, ini yang salah. Yang terjadi itu sering salahnya adalah orang mikirin modal dulu. Setelah orang mikirin modal, lanjut mikirin apa yang mau diusahainnya. Udah usahanya ada, langsung mikirin mereknya apa. Ininya apa, ini nggak akan beres-beres. Kalau saya dari dulu adalah mimpi dulu. Mimpi mau jadi apa nih? Oh, gue mau jadi pengusaha terkenal. Gue pengen, ya kasarnya nggak apa-apa. Semua cacian makian kita dari dulu, lu mah nggak akan mungkin jadi orang terkenal apa. Ya saya buktiin. Saya pengen jadi pengusaha. Dulu saya udah ada 2 pilihan. Jadi mohon maaf dari dulu memang saya punya 2 pilihan. Jadi gubernur atau pengusaha. Itu udah mimpi saya dari SD. Kenapa saya pengen jadi gubernur pada saat itu? Karena orang tua saya basicnya pemerintahan. Dan orang tua almarhum pengen banget jadi pejabat daerah. Pengen jadi, dulunya terakhir tuh jadi lurah dan jadi camat. Pengen banget jadi bupati. Saya bilang, Pak, Papi jadi bupati, insya Allah boleh jadi gubernur. Ya gitu. Cuma kan ternyata setelah jalan proses, lebih enak jadi pengusaha. Jadi akhirnya saya memilih choice yang kedua adalah menjadi pengusaha. Nah, kalau berbicara tentang mimpi, ya saya langsung lakukan. Mimpi saya jadi pengusaha. Apa yang dilakukan pada saat itu? Kalau ngomongin modal, kan kita dari -1. Modal dari mana? Minjem ke bank nggak mungkin. Anak kemarin sore saya ingat, alhamdulillah mudah-mudahan masih ada nih pegawai kredit, salah satu kredit di Kota Bandung. Sampai hari ini saya belum bertemu sama beliau. Saya coba WA tapi belum bertemu. Dia adalah orang satu-satunya yang mempercayai saya nyicil mobil Grand Max deh. Nyicil mobil sampai dia omat-omatan, Kang, dibayarnya. Ini nama baik saya. Saya pengen ketemu dia karena berkat dia yang mempercayai saya hal itu. Dengan hal itu saya bisa Grand Max itu membawa keberkahan saya untuk ke level selanjutnya. Nah, untuk berbicara bisnisnya, ya zaman sekarang kan banyak, apalagi zaman sekarang ya. Kalau dulu mah susah lah jadi affiliate, jadi apa. Kalau sekarang kan bisa jadi affiliate TikTok, affiliate Instagram. Kalau zaman saya namanya affiliate BBM, kan nggak mungkin affiliate Facebook, tidak ada. Ya saya mengambil jalur adalah jasa, yaitu event organizer. Gitu. Diawalin dengan membuat event culinary night gitu pada saat itu, dan itu tanpa modal. Ya orang bayar stand, ya dari situ digolang-golang gitu. Nah, di usia yang sangat muda, Kang Boni, duit 1M kayaknya sesuatu hal yang sulit dicapai ya. Nah, Kang Boni ini pertama kali dapat duit 1M di usia berapa? Bisnis apa itu? 1M pertama saya di usia 25 tahun. Itu event organizer di IO itu. Karena IO ini bisnis pengadaan barang dan jasa yang memang secara modal dimodalin orang. Ada DP 50%. Jadi otomatis nggak ada kerugian secara material kita. Nah, jadi otomatis pencapaian itu tuh diawali dengan bisnis event organizer. Tahun 25 tahun. 25 tahun. Ya. Luar biasa. 25 tahun. Lumayan ya Kang, 25 tahun. Dapat uang 1 miliar pada saat itu, mimpi 25 tahun ya.
50 juta juga udah gede banget. Udah gede banget ya. Tapi dapatnya 1M. Dapatnya 1M. Alhamdulillah. Nih Kang Boni berbicara ke konteks lain ya. Tadi berbicara 1M dari IO. Iya. Kan saya yakin banyak anak-anak muda Bandung yang memang dikenal sebagai anak muda yang kreatif nih. Kalau ingin mengikuti jejak Kang Boni sebagai pengusaha IO, pengusaha muda IO saat itu, apa sih yang harus dilakukan buat anak SMA deh yang mungkin sudah mulai berpikir untuk bisnis? Oke. Yang pertama sebetulnya saya punya langkah mendapatkan 1 miliar pertama gitu. Yang pertama adalah tentukan apa yang mau kamu kerjakan, nyaman dulu, tentukan bisnis apa yang mau dijalanin. Jadi IO itu hanya sebagai contoh, bukan menjadi barometer kalian harus jadi IO. Kalau bapak saing ke saya turun gitu ya. Jadi jangan diikutin teman-teman ya. IO itu sampingkan dulu. Jadi tentukan apa yang menjadi basic teman-teman mau apa bisnisnya. Setelah bisnisnya nyaman nih, saya mau menjual sendal goreng rasa barbecue ya terserah, itu kan keinginan mereka, pokoknya bebas. Setelah itu tujuan pertamanya adalah fokus dulu. Fokusnya dari segi apa nih mencapaikan untuk dapat 1 miliar ya, fokus untuk pemataan brand atau kalau disebut sekarang adalah marketing digital 1.0, tapi fokus kepada produknya. Dan jangan lupa zaman sekarang tuh orang lebih senang personal branding. Ya, jadi saya mah kan nggak terkenal, saya mah teman juga di WhatsApp cuman punya 10 orang, gimana Kang? Ya personal branding aja. Jadi karakter diri sendiri. Misalkan kalian jualnya mau dagang dengan kostum badut, ya udah konsisten. Gitu. Konsisten aja dulu. Kostum badut itu konsisten aja. Jadi gimana caranya orang fokus dulu kepada videonya, bukan kepada produknya dulu. Nanti produknya orang ngikutin lah. Dengan cara-cara ya banyak lah sekarang ya, belajar di YouTube, di TikTok, cara public speaking, cara apa, cuman minimal. Kan sekarang mah digitalisasi ini tidak perlu depan banyak orang. Promosi itu nggak perlu kayak saya dulu teriak-teriak di tenda gitu, pakai toa, pakai apa, kan nggak perlu. Kalau sekarang cukup di kamar. Mas saya di kamar gerek malu-malu kan nggak ada orang juga untuk yang nonton. Jadi tinggal upload, fokus, konsisten, dan juga produk nanti akan terbangun. Nah, setelah terbangun, karena TikTok ini kan atau aplikasi sekarang tuh random kan. FYP-nya tuh tidak berdasarkan ads saja, nggak beriklan juga mereka bisa viral juga gitu. Jadi konsisten. Nah setelah konsisten, tong langsung head on Kang. Jadi kalau udah punya duit tuh tong langsung naik setara hidupnya. Tiba-tiba dia jadi bajunya, mohon maaf gitu, mereknya adalah pot gitu ya, ada brand internasional Gucci pakai daster gitu kan, udahlah. Setara hidupnya disamain dulu, gengsinya dihilangin dulu. Dibandingkan beli mobil baru, lebih baik berinvestasi. Jadi uang yang dapat disisihkan untuk investasi emas. Bayangkan kalau kita berinvestasi emas ataupun saham apapun itulah, hari ini kan bergejolak naik gitu maksud saya. Jadi ketika kita sudah membangun brand, langkah pertamanya membangun brand, yang kedua adalah visinya adalah investasi, tidak naikkan gaya hidup. Baru yang step selanjutnya adalah tidak mencoba-coba untuk berpartner dengan orang lain. Ini godaan nih. Biasanya orang kalau godaan Kang, biasanya orang ketika banyak duit, sudah punya brandnya besar, atel Kang, pengen partneran, join gitu. Akhirnya menghilangkan fokus. Udah 10 tahun pertama mah fokus dengan bisnis yang dilakuin saat ini. 5 tahun lah minimal, barulah dia boleh join partner dengan orang. Karena kalau orang belum juga setahun 2 tahun gede terus berjoin, dia pertama basic bisnisnya belum dapat juga Kang. Pemikiran mental dia berpartner sama orang belum tentu dapat. Idealisnya juga belum tentu sama Kang. Jadi bagaimana caranya mereka tuh fokus dulu aja dengan usaha yang ada. Saya tuh baru buka ekspansi bisnis itu setelah 10 tahun Kang. IO aja terus, saya nggak tergoda dengan siapapun. Fokus, baru tidak ekspansi. Yang terakhir ya baru kalau sudah fokus, tidak join, tidak apa, udah 10 tahun nih, ya barulah buka peluang yang baru. Nah, tapi kan kalau berbicara ya Kang, itu mah mulusnya aja kan. Bagaimana Kang cara-cara mendapatkan viewers yang besar, bagaimana mendapatkan customer yang bagus gitu.
Ya, pertama personal branding, kedua lakukan marketing selling atau marketing hypnosis sales atau marketing bohong tanpa merugikan orang lain. Itu yang saya lakukan. Dulu tuh zaman Facebook, Kang, saya udah jualan legging, Kang. DP-nya cewek cantik, Kang. Jualannya legging, karena kalau saya yang jualan laki-laki nggak akan yang beli, kan. Jadi triknya nih buat teman-teman. Jadi marketing bohong tuh kita boleh berbohong tapi produk yang nyata. Karena kalau orang beli produk wanita dibeli lagi sama wanita itu match-nya enak. Tapi kalau dengan lawan jenis orang ya kadang jaga jarak gitu. Beda cerita kalau offline. Kalau offline kan ketemu dengan SPB itu seperti biasa aja. Saya pada saat itu melakukan itu. Terus apa yang saya lakukan? 2010 saya sudah melakukan hal yang dilakukan hari ini, Kak. Ini hanya dari nol nih bocoran bokil nih. Waktu itu saya sudah melakukan kebohongan publik, Kak, untuk menghasilkan untung. Pengakuan beresiko nggak nih pengakuan? Menurut saya sih itu yang dilakukan hari ini. Oke. Ya, itu saya ya. Kalau yang lain nggak tahu. Tapi kayaknya sih sama ya. Pada saat itu saya udah pack barang saya, ratusan karung, Kang, terjual. Padahal nggak ada yang beli, Kang. Tapi saya bikin konten video itu sebanyak itu, Kang. Sampai saya lubangin karung saya di bawah, saya kontenin video. Thank you guys, terima kasih guys. Keluar nih, asupkan nih, asupkan nih, ikat, ganti karung, masukin lagi. Akhirnya orang ketika sudah terhipnotis otaknya, dia jualan naon sih? Sampai selaku itu gitu. Selaku itu, check out. Bahasa sekarang check out, pada waktu itu order. Orang langsung order. Bayangin kalau sama akang, status saya foto doang, kan, monoton, kan, di slide sama orang lain. Jadi pada saat itu 2010 loh, Kak. Anak kemarin sore bocah udah berpikir dinamakan marketing bohong. Ya udah, laris. Orang ternyata dibandingkan saya promosi capek-capek produk, guys, barang ini guys, bahannya lentur, capek. Udah orang udah FOMO, Kak. Orang Indonesia ini FOMO. Dari banyaknya belanja, mereka akhirnya cepat dengan sendirinya. Yang kedua, lakukan hypnosis. Hypnosis sales ini kalau udah langkah yang tadi akan mencapai 1 miliar, tapi ini langkah-langkahnya. Hypnosis sales ini dilakukan oleh brand besar. Akan pernah nggak ke suatu tempat makanan, kan? Ada salah satu brand, akan kalau ditanya marketingnya atau salesnya bilang gini, mau beli isi 3 atau isi 6, Pak? Atau isi 12, Pak? Betul. Nah, emang beli satu nggak boleh gitu? Pertanyaan saya, kalau beli satu boleh nggak? Boleh. Tapi kenapa orang langsung berpikir beli isi 6, isi 12? 6 aja deh. Secara spontan orang terhipnotis, kan? Beli 6 deh. Dia langsung mendapatkan 6 kali lipat keuntungan pada satu transaksi, Kak. Itu yang saya lakuin. Hypnosis sales. Itu saya lakukan di brand minuman saya, namanya Teh Ibu Indonesia. Kamu yang segar mau yang enak. Yang segar sama apa? Ada lemon tea, ada lychee tea yang harganya tinggi-tinggi. Harga 5.000 mah nggak saya tawarin, Kak. Itu. Dan ini kita lagi ada pada saat dulu hingga saat ini. Jadi ketika anak-anak sekarang jangan bangga kalau satu ya, Kak, oke. Sayang banget itu. Langsung tawarin, Kak, ada special price nih, Kak. Kalau beli 6, Kakak mau beli 6 atau beli 12, Kak? Kakak mau beli 3 atau beli 4, Kak? Belum apa-apa ditembaknya gitu. Pertanyaan saya kan nggak mungkin orang kalau udah ditembak gitu. Orang Indonesia itu terkenal orang nggak enakan, Kak. Betul. Kalau kejadian kayak gitu. Betul. Ya bener nggak? Akan kalau udah ditawarin gitu tuh kayak terus nggak ada pilihan gitu. Nggak ada pilihan dan ingin menunjukkan jati diri, kan. Ditantang nih beli 6 beli 12. Orang Indonesia pasti seneng, Kang. Gila, emang gue nggak mampu beli 6 beli. Ya, itu yang seneng. Harusnya pembisnis hari ini tuh pinter mengambil mengambil sifat. Jadi kita berbisnis bukan tentang menjual produk saja, tapi menjual karakter sifat, Kak. Di IO, saya kalau menawarkan sesuatu, saya suka bilang, Kak, include media ya, gitu. Nah, gratis. Padahal udah saya masukin di budget. Jadi luar biasa sekali teman-teman, terkhusus nih buat Gen Z nih dari senior Gen milenial.
Saya yakin apa yang tadi diungkapkan Kang Boni berdasarkan pada realita, pada pengalaman dan saya mengetahui beliau dari berbagai literasi dan pemberitaan. Kang Boni ini memang punya pondasi bisnis sangat kuat ya, dari sejak usia sangat muda, sejak SD sudah berjualan. Ini menjadi poin pertama kita, Kang Boni. Bagaimana Kang Boni menelurkan tadi pengetahuan kepada penonton dari nol. Mudah-mudahan bisa dilakukan dan dicontoh. Oh, silakan Kang Boni. Santai saja. Terus ini Kang Boni, kan saya baca-baca nih di web-web pemberitaan. Kang Boni ini termasuk pemuda langka ya. Oh, Masya Allah. Emang saya masuk ke dalam jajaran World Generation apalah gitu ya. Di usia muda ini sudah masuk ke top jabatan di Kadin sebagai ketua dengan dinamika. Meskipun Kadin itu pengusaha, tapi intrik politiknya ya saya tahu dan kita semua tahu ada. Di usia muda pengusaha yang mungkin bagi lawan politik dalam tanda kutip saat itu ya tidak akan terlalu berat lah lawan Kang Boni. Tapi faktanya Kang Boni bisa meyakinkan pemilih masuk pada wilayah saya menitipkan amanah ini ke Kang Boni. Karena jabatan Kadin ini kan bukan hal yang artinya sangat berat lah ya. Usia muda, mentalitas tadi juga sudah disinggung. Usia muda tapi mentalitas saya yakin Kang Boni jauh lebih kuat ya dengan menerima amanah itu. Nah, Kadin Kabupaten Bandung, Kang Boni, saya pengen minta gambaran dari Kang Boni. Sebetulnya ekosistem Kadin Kabupaten itu seperti apa, Kang Boni? Sehingga semua pengusaha muda maupun yang sudah agak senior bisa percaya dan mau berbisnis dengan Kadin, baik itu yang swasta maupun dengan pemerintahan. Oke. Yang pertama memang berbicara tentang Kadin, Kang. Yang pertama qadarullah. Jadi tujuan saya menjadi ketua Kadin, satu poin adalah ikhlas. Kedua, tidak punya tujuan ingin dapetin proyek ini, nggak ada. Tujuannya hanya satu. Saya sebagai warga Kabupaten Bandung ingin lihat tempat saya tinggal, daerah saya tinggal, ekonominya naik. Masa iya sih saya terkenalnya hanya di Jakarta, di Bandung gitu. Padahal saya warga kabupaten. Betul. Pengen cuma naikin warganya kabupaten, ya dibantulah bareng-bareng untuk naikin ekonomi, naik kelas. Dengan punya tagline, saya tuh Kadin Beunghar Babarengan. Dia orang Beunghar Babarengan gitu. Jadi jangan hanya orang-orang itu Beunghar teh eta we gitu. Jadi ayo Beunghar Babarengan, naikin ekosistem, naikin ini. Itulah yang membuat mungkin para senior, para melihat keikhlasan. Karena saya tidak punya tujuan untuk mengambil sesuatu jatah apapun nggak ada. Saya tetap mau jadi ketua Kadin mau enggak, saya tetap ingin tujuannya hanya meningkatkan ekonomi Kabupaten Bandung. Itu tujuan saya. Ya sudah saatnya ketika saya dititipkan Allah dengan di tahap ini, sudah saatnya saya berdampak dan bermanfaat. Gitu. Sudah bukan, jadi tidak lagi memikirkan untuk urusan memperkaya diri lagi nih gue jadi ketua Kadin, gue gini-gini, enggak. Tidak ada sama sekali. Yang ada saya malah sering ngeluarin duit gitu. Ya, borong UMKM, bikin pelatihan, sekarang lagi bagi-bagi CSR paket usaha gratis dan sebagainya. Bahkan seperti itu mungkin yang dilihat oleh senior dan teman-teman pengusaha lainnya. Ditambah, ya saya meyakinkan dari media sosial bahwa semua kerja saya tampilkan di media sosial. Saya terbuka apapun itu. Jadi dan pada prinsipnya saya akan membuat Kadin Kabupaten Bandung sebagai barometer Indonesia. Gitu. Sekarang staffing sudah ya? Pengurus berapa orang? Pengurus itu kurang lebih hampir 90 orang. 90 orang. Termasuk ada WKU itu ada 22 orang. Seperti itu. Dari sisi kerjasama yang sudah berlangsung ya, Kang Boni. Dari sisi soliditas nih pengusaha Kabupaten Bandung, khususnya di Circle Kadin itu seperti apa, Kang Boni? Yang pasti kita sudah secara kolaborasi sudah bertumbuh.
Jadi sesama pengurus sudah mulai join partner dari segi bisnisnya masing-masing. Kedua, jadi kalau dulu atau mungkin saya nggak tahu, kalau saya ingin dapatkan sesuatu investor itu dulu harus temu investor dulu. Kalau sekarang di Kadin Kabupaten Bandung semuanya adalah investor semua nyariin injekan dana. Jadi saya tidak sulit untuk menggabungkan antara pengusaha A dengan pengusaha B. Kedua, Kadin hari ini sudah berdampak untuk kegiatan prioritas Presiden, yaitu kami sudah membangun hampir 30 dapur makan bergizi gratis di MBG. Jadi itu juga sudah berdampak. Ketiga, pertumbuhannya selain dari Kadin pengurus serta keluar, itu kami sudah merangkul UMKM untuk berinvestasi dengan cara menjadi suppliernya MBG. Seperti itu. Jadi sebetulnya secara lingkaran Kadinnya sendiri, padahal saya baru ditentukan di bulan Juli, ya sampai hari ini alhamdulillah lah sudah, ya menurut saya sih saya sudah bekerja secara maksimal gitu. Tinggal saya tingkatin lagi maksimalnya lagi gitu. Mudah-mudahan Kang Boni, kalau lihat tadi circle dari Kadin yang sudah berdampak ya, artinya kan ekosistem Kadin ini benar-benar bisa ke grassroots ya. Betul. Ke masyarakat, misalkan tadi seperti dapur, pelatihan, dan itu memang sangat dibutuhkan. Nah ini dari kerjasama Kadin dengan pemerintahan Kabupaten Bandung seperti apa, Kang Boni? Karena kan banyak di beberapa, batuk dulu ya kalau ngomongin itu ya. Di beberapa jadi batuk beneran. Di beberapa lembaga Kadin ya, di daerah lain, biasanya ada yang harmonis, ada yang tidak harmonis nih. Nah, Kang Boni sendiri seperti apa nih? Kan biasanya menganalogikan Kadin dan pemerintahan dengan lingkaran bupati itu seperti keluarga ya, bapak dan anak asuh gitu. Kang Boni merasakannya seperti apa? Saya pribadi pada prinsipnya, saya sama pemerintah daerah itu karena saya jujur saya tuh orang baru kan. Di kabupaten tuh terkesan orang baru kan. Orang baru tiba-tiba jadi ketua Kadin gitu. Jadi orang mah taunya saya ini adalah orang Jakarta kan. Orang Jakarta, orang mainnya di Bandung kota gitu. Padahal orang kabupaten. Nah, jadi salah satunya adalah orang tuh tidak nyangka bahwa seorang Boni ini bisa jadi ketua Kadin. Itu dulu poin pertama. Kedua, harmonisasi. Keharmonisan saya dengan pejabat daerah alhamdulillah terjalin sangat baik. Dengan Wakil Bupati Ali Syakib, dengan Pak Bupati Pak Dadang, berjalan cukup baik. Hanya saya memang orang awam dan saya tidak paham. Saya tuh orang entertain banget gitu. Karena basicnya saya adalah penyanyi, MC gitu. Jadi kan kontennya gitu. Jadi saya sama Bupati dan Wakil Bupati alhamdulillah terjalin harmonisasi, dan saya menganggap bahwa saya ini adalah mitra strategis pemerintah untuk mempromosikan Kabupaten Bandung dari segi ekonominya. Jadi secara berjalan hubungannya alhamdulillah sampai hari ini kami cukup baik. Karena Kadin yang dilakukan oleh saya jelas memberikan apresiasi untuk pemerintah. Bukan Kadin yang saya pimpin bukan hanya sebatas tapi sama sekali tidak meminta apapun. Jadi itu yang membuat kita harmonis. Karena pada prinsipnya kita ikhlas dulu deh, berdampak dulu gitu. Kebanyakan orang pengusaha dekat sama pemerintah itu ujung-ujungnya minta proyek. Kayaknya hanya saya yang nggak minta itu. Jadi saya belum minta proyek sampai sekarang. Nggak mau juga. Nggak mau juga. Jadi nggak mau minta proyek dan insya Allah nggak mau. Karena saya cuma ingin menjalin hubungan kita adalah keluarga. Ayolah gedein Kabupaten Bandung. Pak Bupati udah semangat mau ngegedein Kabupaten Bandung. Pak Wakil udah semangat. Ya tinggal saya sebagai mitra strategisnya semangat. Jangan sampai udah punya visi misi yang semangat ini dihajar dengan saya ngurusin urusan proyek kan. Pusing kepala, nggak fokus akhirnya. Jadi kalau saya sih lebih baik ingin bareng-bareng kita jelas lah kalau program pemerintah kan Pak Bupati, Pak Wakil, kayak contoh aja dia mencetak 10.000 pengusaha per tahun. Ya tinggal Kadinnya lah bantu gitu, menciptakan realisasi itu. Ada kolaborasi menciptakan realisasi itu gitu. Tapi Kang, ini kan seperti apa ya antara hubungan pengusaha ya, saya tidak bicara Kadin ya, pengusaha pada secara umum, pengusaha dan pemerintah daerah. Banyak kejadian seharusnya simbiosis mutualisme gitu.
Tapi faktanya di beberapa daerah, mudah-mudahan di Kabupaten Bandung tidak ya, ada pengusaha yang dirugikan oleh pemerintah daerah. Masuk proyek secara normatif, tapi di belakang itu misalkan ada apalah ya, minta cashback lah, minta apalah gitu dari sisi si pemerintahannya. Nah, Ketua Kadin akan pernah mendengar keluhan itu nggak dari pengusaha di Kabupaten Bandung? Kalau mendengar pasti, mengeluh pasti, tapi saya tidak detail dan spesifik. Dan saya cuma hanya menganggap bahwa itu adalah kesalahan bisnis. Kesalahan bisnis. Karena pada prinsipnya bisnis yang benar ini adalah jangan ngarep dari manusia. Biar tangan Allah aja gitu. Kalau kita sudah mendewakan manusia, otomatis rugi, otomatis kecewa. Jadi kalau saya mau udah bisnis yang benar aja, berdagang, apa sih ya, karena gini, kalau bisnis sudah mengharapkan sesuatu imbalan pemberian dari manusia, pasti kecewa. Kecewanya apa? Mungkin diminta cashbacknya, diminta jatahnya, tanpa dibayar gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik bisnis yang beneran aja. Makanya saya menunjukkan sikap bahwa ibarat kata nggak dikasih proyek pun inilah pengusaha gitu. Harus jalan gitu. Karena ya kalaupun ada pemain sudah bermain di bidang itu, saya belum tahu ya ada, kalau di Kabupaten Bandung khususnya saya belum mendengar ada cashback gitu-gitu, saya nggak tahu. Cuman sebaiknya ya jangankan di pemerintah lah, kita juga di swasta tetap ada entertain, Kang. Lu dapat proyek IO, ya makan-makan yuk makan gitu kan. Saya juga melakukan itu, tapi bagi saya itu bukan suatu cashback, tapi lebih ke, kalau saya lebih ke ya makan aja lah sama partner gitu, sama klien gitu kan. Tapi kalau di ranah kabupaten khususnya untuk dan pemerintah daerah, saya kayaknya nggak begitu kepo. Dan yang kedua, ya kalau ada orang yang mengeluh gitu, saya suka bilang ya dagang yang benar aja lah gitu, bisnis yang benar aja. Udah, lebih baik kita fokus pembesaran. Kalaupun ada yang menjalankan seperti itu, ya saya juga nggak mau ikut campur lah, itu sudah pilihan mereka gitu. Mereka mau mainin project dari pemberian pemerintah, ya silahkan gitu. Asal saya selalu bilang bahwa ada beberapa poin kebijakan pemerintah itu biasanya begini gitu. Contoh misalkan khawatir kepala dinasnya dirotasi. Nanti ketika lagi proses mau berjalannya proyek, ternyata keputusan kepala dinas yang baru beda lagi. Yaitu saya selalu memberikan kehati-hatian. Tapi pemerintah pasti bayar, Kang. Sebetulnya gitu. Kalau kepastian uang udah pasti bayar, tapi kehati-hatian kebijakan. Gitu. Ini aduh, akan ketawa seger nih gitu. Kalau bisnis ada molen ya? Ya kan, siap. Enak dalam konteks apa ya? Enak dalam konteks kenyamanan berbisnis. Iya. Saya mau tanya nih, lebih nyaman bisnis dengan pemerintahan atau dengan sesama pelaku usaha swasta? Pelaku usaha dong. Jelas. Tidak ada, kalau sama pelaku usaha sesama ngobrolnya lebih relate, Kak. Dalam artian ngobrol lebih nyaman. Nggak ada canggung dalam urusan berbisnis gitu. Kedua, ya kalau dengan pelaku usaha masing-masing, kita memang tujuannya nyari cuan. Tidak ada urusan dengan urusan nanti di ini KPK nih gini nih. Aduh, kalau sesama pengusaha kan ya bebas aja. Mau untung 1 miliar, 1 triliun, 200 triliun. Nggak akan ada yang audit. Ya nggak akan ada yang audit gitu. Ya cuan aja bagi kita gitu. Jadi saya dengan tegas ya kalau disuruh milih, Kang Bodi nih, proyek nih dari pemerintah 200 triliun. Dari sini 1 miliar, saya milih yang 1 miliar. Karena yang dari 1 miliar akan menjadi 200 triliun. Gitu. Luar biasa. Karena kan ini ya, kalau proyek pemerintah itu seperti bunga-bunga kembang-kembang gula kayak gitu ya. Ya, karena kalau saya pribadi karena bukan pemain di situ ya. Jadi saya tidak memahami bagaimana cara bermitra atau bersinergi dengan pemerintah daerah. Saya nggak paham gitu. Kalau ada orang ngomongin PL yang satu itu PL itu pemandu lagu gitu. Jadi saya tidak mengerti, nggak paham sampai ke sejauh itu gitu. Jadi kalau misalkan mereka ada yang main di situ, ya mungkin udah mainannya gitu. Saya sih nggak paham gitu. Kalau saya dari dulu, pertama bisnis yang menjadi berkah itu adalah ketika orang tua support. Kalau yang udah punya istrinya juga meridoi. Yang ketiga,
saya tidak pernah mendewakan atau mentuhankan seseorang gitu. Saya percaya Allah pasti akan kasih rezeki ke saya lewat jalur apa. Nah, itu aja. Oh, itu di kolong dan 2 miliar. Jadi minum dulu nih. Minum dulu. Anget ya. Mulai anget ya, padahal dingin nih. Emang rada-rada perasaan. Saya tadi cuman lagi mikir tuh ngebahas tentang UMKM 1 miliar gitu. Ini memang canggih, ini hostnya canggih nih. Nih Kang Boni, saya akan siap menjawab apapun pertanyaan. Ini ada yang menarik ya di 1 tahun terakhir nih era Prabowo. Menarik terus perasaan ya kan. Siap. Karena memang Kang Boninya ya. Ini perlu ada semacam choice ya Kang Boni ini. Bagi saya maaf ya, saya meluarin kosakata unik ya Kang Boni ya. Siap. Dengan segala kekurangan dan kelebihan luar biasa di usia mungkin dari sisi usia saya lebih muda. Tapi untuk nyampe 1M sulit nih. Artinya saya perlu banyak belajar lah mewakili yang di rumah ya. Nah, Kang Boni ini kan basic sudah jelas pebisnis, sekarang ketua Kadin meskipun circle bisnis tapi ada intrik politik ya, tetap mau nggak mau. Terus juga saya tahu Kang Boni ini sebelum jadi Kadin ya sudah berkiprah di MBG tadi yang Kang Boni sebut ya. Artinya sebelum jadi Kadin Kang Boni sudah punya beberapa dapur nih ya. Sekarang sudah berapa dapur nih di total dari awal? Jadi kalau saya akan klarifikasi sedikit ya. Kalau tadi ngomongin katanya Kang Boni nggak main proyek pemerintah. Pemerintah daerah ya Kang? Betul. Pemerintah daerah saya tidak main. Tapi ketika ada peluang dari pemerintah pusat, nggak saya ambil, tapi saya berikan manfaat kepada teman-teman yang main di situ. Oke, disalurkan lagi. Disalurkan aja lah, dan kita mau bermanfaat ya. Nah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Jadi dapur binaan Kadin Kabupaten Bandung itu sudah hampir memiliki kurang lebih ya Kang. Kita hari nanti akan launching ke 26 titik dapur. Yang maksimal kita tuh pokoknya yang akan launching pokoknya total 30 lah. 30 titik dapur di Kabupaten Bandung. Berarti dengan kekuatan 30 dapur ada berapa orang yang karyawan masyarakat yang 1.200 ya. 1.200 kalau satu orangnya 30 itu 1.500 kalau satu orangnya 50 karyawan relawan ya benar ya 50 kali 10 500 ya 1.500 luar biasa ya. Nah ini kan berbicara MBG itu tidak hanya sebatas pada kemasan tapi ada kerja di balik itu ya kan. Ada ompreng, ada nggak tapi sama sekali ompreng gitu. Memang mau ke situ kalau saya memang petani di sana ya. Dari Kadin saja kan 30 kan. Berapa MBG sekabupaten. Artinya kan si petani yang sebelum ada MBG tadi kan pusing mau jual hasil tani kemana, sekarang ada MBG. Nah, sistem di Akang seperti apa Kang di Kadin dengan petani Kang? Sebagai supplier bahan baku? Jadi kalau di Kadin Kabupaten kita memiliki di badan otonom khusus tergerak koperasinya. Jadi kami mengcover seluruh UMKM khususnya ya Kang, UMKM yang sudah siap. Saya nggak mau saya malah ngajarkan kepada seseorang itu adalah mau berbisnis harus siap. Siap apanya dulu nih? Ya jangan juga bosnya ikat untuk dijual ke MBG kan gitu. Tapi siap secara produksi, kuantitas, kualitas. Nah UMKM yang sudah masuk ke dalam level itu kami tampung dan mereka menjadi supplier kami. Itu contoh hari ini kami menggunakan susu khas Kabupaten Bandung. Ada itu KPBS Pangalengan. Itu kan jelas produk Kabupaten Bandung. Dan harusnya orang-orang tergerak untuk membuat itu lagi. Karena komoditas KPBS itu nggak bisa mengcover seluruh MBG. Harusnya menjadi cuan lagi sih. Sekarang di kabupaten belum ada. Enggak, di kabupaten kan tadi susunya ada. Tapi belum tercover semua. Ini jadi peluang buat UMKM. So, karyawan mau bikin nggak yang lain gitu. Yang kedua, sayur mayur itu kita melakukan jadi setiap titik dapur yang kita bangun komoditas apa nih di situ.
oh ternyata ada peternak ayam, ya udah ayamnya dari situ gitu. Jadi kita tuh selalu memberikan peluang kepada orang yang terdekat dulu. Baru kita ngambil ke ranah keluar dari jarak 5-10 kilo yang lain. Barulah petani-petani itu sekarang tuh alhamdulillah kita tuh cukup berdampak banget dengan ada MBG ini tuh adalah makan bergizi gratis, program prioritas presiden, yang dimana menurut saya ini gede banget efeknya. Efeknya betul. Bayangkan maka dengan adanya MBG, orang satu dapur bekerja dapat 47-50 orang. Betul. Anak-anak dapat sekolah gratis, SD sampai SMA di negeri ya kan. Nah, kalau yang teman-teman maunya ke swasta yang tinggi mah bayar sendiri. Dapat makan gratis. Betul. Orang tua mah udah tinggal ngedidik kan. Ngedidik akhlak, ngedidik ilmu di rumah gitu. Okay. Bayangkan kalau itu hilang kan. Pengangguran gede lagi. Multiplier efeknya tidak berkembang. Jadi MBG ini tuh multiplier efeknya tuh tinggi kan. Kenapa tinggi? Sekarang ekonomi di bawah bergerak besar. Bayangkan, satu dapur itu dapat anggaran 1 miliar kan. Satu dapur dapat anggaran 1 miliar. Kalau ternyata di Kabupaten Bandung ada 360 aja. Berarti satu bulan muter 3,6 triliun kan di Kabupaten Bandung. Bener sih ya, aduh saya takut ke hitung-hitungan. 1 miliar kali bener ya, hitung dulu berapa ya? Liar dia jadi nauge. Artinya ada uang besar yang berputar di Kabupaten Bandung, dan itu seharusnya berdampak. Harusnya berdampak. Asal pemilik mitra dan MBG-nya sesuai dengan arahan atau sesuai dengan niat kayak saya, berdampak, bermanfaat untuk lingkungan. Jangan ini mah MBG-nya di Antapani, belinya di Cianjur, ya ngebodor gitu, tidak akan berputar secara. Atau belinya di sini, belinya ke pabrik besar, pabrik nanti impor, ya ngapain kan? Ya itu tidak berdampak. Tapi kalau bergeraknya pada ekonomi, contoh kan, ada orang nangis-nangis ke saya kan, dia mau bangkrut kan. Ternyata hari ini dia menjadi supplier kita kan. Yang tadinya jangankan karyawan, anak oge disuruh packing kan. Sekarang punya karyawan yang besar. Nyuplai MBG kan. Itulah bagi saya merinding kan. Maksud saya sebegitu bermanfaatnya si MBG ini untuk seseorang yang serius. Kalau orang bicara udah yang dapat proyek Pak, yang serius, harus serius. Harus gitu. Serius ya. Karena banyak yang sudah punya dapur nggak serius, ditutup juga pemerintah ngasih kayak punishment kayak gitu ya. Termasuk suppliernya harus serius, niat nggak. Jangan karena saya mah orang tokoh sini, saya mah orang ini, saya nggak peduli hal itu. Di dapur MBG binaan Kadin saya tidak peduli lu backgroundnya dari siapa. Saya juga punya backing yang kuat. Kalau mereka punya backing, saya punya backing kuat. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nggak peduli, yang penting profesional. Nah kebanyakan orang maininnya jadi supplier rasa organisasi kan. Oh masukin gue tuh ada si A, si B, si C. Merasa akamsi lah gitu ya. Barangnya kan dagingnya ada ulatnya, ada apa kan, itu juga menghambat program kita, masalah. Jadi yang kita pilih adalah orang yang siap secara mental, kualitas, profesional. Baru bisa bekerja sama. Ngurus MBG kan dari awal susah nggak sih? Bangun MBG. Dibilang susah. Kalau saya tuh dianggap enjoy kan. Kenapa? Susah. Modalnya gede gitu. Kenapa? Modalnya udah gede gitu. Modalnya gede yang saya lihat ya. Modalnya gede. Yang kedua, kalau saya tuh kenapa senang? Karena saya punya basic. Bisa mengajarkan teman-teman untuk buka MBG karena bisa punya basic pengusaha. Yang kedua, senang kan? Punya followers 1 dapur 50 kan. Nambahin followers IG kan. Nambahin followers TikTok gitu. Ini pasti harapan jadi gubernur jadi nih. Presiden gitu. Kang, saya banyak mengikuti tentang cara bikin dapur ya. Artinya dari siapa yang pengen punya dapur gitu kan. Banyak di sana keluhan lah mungkin ya, netizen atau rekan-rekan yang memang sering kita diskusi. Katanya ini bikin MBG itu harus nembak titik. Satu titik itu dari harga terendah sampai termahal 300 juta, 200 juta. Kesayain aja kan, banyak uang saya kan.
Terus sudah minta jatah di depan, ada ompreng 100 perak, 200 perak sampai berperak-perak gitu. Itu memang kayak gitu kan, atau Akang punya cara sendiri sehingga cara itu tidak dipakai gitu? Kayaknya mereka nggak kenal Boni Anggara kan, gitu. Kalau kenal Boni Anggara kayaknya nggak ada skema gitu kan. Gitu. Jadi kalau MBG binaan Kadin Kabupaten Bandung, yang saya lakukan adalah pendekatan secara emosional dan people to people-nya nyampe kan. Saya dengan pihak BGN itu people to people-nya tujuannya sama, meningkatkan ekonomi dan juga menjadi prioritas untuk anak bangsa kan. Jadi nggak ada istilah mau titik sekian ratus, nggak ada kan. Tapi kalau mereka mau ngasih saya 1 miliar, saya terima kan. Jadi kalau di bawah itu saya nggak terima kan. Jadi harusnya sih skema itu tidak terjadi. Karena pertanyaan saya mau dari mana mereka menyetorkan itu. Karena yang pertama, MBG ini buat ibu-ibu nih, sekalian saya jelasin nih buat orang tua bahwa makan bergizi gratis itu dananya buat bahan baku tuh 10.000 dan 8.000 Kak. Bukan 15.000, bukan 13.000, tapi 10 dan 8.000. Operasional itu dilakukan sesuai penyesuaian atau sesuai kebutuhan. Operasional harian. Ya, itu nggak bisa dianggarkan berapa, tidak ada. Juknis yang sekarang berbicara penyesuaian. Barulah mitra mendapatkan insentif. Nah, ketika insentifnya dapat 6 juta, mau setor sana sini mau nutup kan? Nggak akan nutup kan? Belum balikin modal dapur aja 1,5 sampai 2 miliar kan mereka. Kalau ternyata dikuras sana sini berapa tahun mereka harus BEP kan? 6 juta anggap kali 20 hari, kali 24 misalkan, 140 juta. Kalau modal 2 miliar, mereka minimal 1,5 tahun kan? Ya 1,5 tahun teh mudah-mudahan terus berjalan kan? Programnya. Ya, kalau ternyata amit-amit ya kita berbicara pengusaha. Enggak, babak belur kan. Kalau dari awal udah ada potongan begitu, ya mereka mau hidup dari mana kan? Gitu. Kalau saya, ya makanya saya mah di Kadin, ya udah benar jalan. Dia udah lakukan aja yang maksimal gitu. Jadi enak ketika saya sidak dapur yang jelek. Carekan beneran carekan, bukan gimmick kamera, meskipun kamera cuman minimal kesana ada ini gitu. Ya memang kita lakukan seperti itu, jadi profesional itu terjalin. Nah, apa yang saya harapkan Kang, terus Akang apa sih ngarepin Kadio berdampak, Kadio bermanfaat, ini tujuan akhirnya apa sih Kang? Ya cuman pengen hidup jadi orang yang bermanfaat aja gitu. Siap Kang Boni, luar biasa ini. Kejawab semua, sampai bingung nih. Sekarang hostnya sampai bingung mau apa yang saya nanya Kang. Jadi teman-teman yang di rumah nih, luar biasa ya dari perjalanan Kang Boni. Mulai dari SD sudah berbisnis, sekarang sudah ada di top leader di Kadin Kabupaten Bandung, yang itu semua pada pengen kan Kadin itu jabatan. Semua pada pengen, semua punya harapan masuk ke Kadin gitu kan. Nah, buat Akang nih, karena kebetulan mungkin sekarang masih transisi ya, ada staffing karena belum dilantik. Untuk jadi masuk anggota Kadin Kabupaten Bandung apa nih, Kang? Harus punya bisnis atau gimana gitu? Yang pertama harus pengusaha. Harus pengusaha. Ya, Kang, kalau bukan pengusaha kan bukan Kadin. Kan? Bukan Kamar Dagang dan Industri Kang. Jadi yang pertama harus pengusaha. Yang kedua, di Kadin itu ada bayar KTA Kang. Jadi KTA itu dibayar tahunan. Itu resmi langsung ke pusat, dan kami memiliki iuran daerah. Gitu. Jadi kita ada iuran daerah dan juga ada KTA. Nah, selebihnya ya nggak ada lagi. Ya, cuman kalau analogi berpikir saya sampaikan, kenapa sih harus gabung di Kadin gitu? Khususnya Kadin Kabupaten Bandung dengan saya. Pertama, Kang, seseorang mendapatkan proyek itu harus pergi ke tempat tujuan. Akang mau dapetin proyek nih dari si A 5 miliar. Pergilah ke Jakarta. Di Jakarta teh meeting, entertain, buka makan, habis 1 juta, 2 juta, 5 juta. Jangan pasti kan. Bener gak kan? Lebih baik gabung Kadin, circle-nya pengusaha semua. Di situ tanpa bermodal entertain kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi enak kalau masuk, karena saya pun menyaring itu, bahkan di link formulir pendaftaran saya sebut apa tujuan masuk Kadin, apa ini, apa yang kalau misalnya tujuan masuk Kadin apa,
memperkaya diri atau apa ya, kita kan ada inilah ada spek untuk mereka masuk Kadin gitu. Oke, terima kasih Kang Boni. Sama-sama Kang. Turun pisan ya waktosna. Saya minta yang terakhir nih. Siap. Karena saya yakin Bandung itu anak mudanya kreatif, cerdas, apalagi ditambah MBG. Alhamdulillah. Berlipat tuh kecerdasan. Ini buat anak-anak Bandung, anak-anak Soreang. Saya minta bukan ketua lah ya, semacam motivasi nih buat khusus dibuat anak-anak SMA-nya Kang Boni supaya dapat 1 miliar pertama nih anak-anak Soreang gimana? Yang pasti yang pertama buat teman-teman, jadikan hari ini adalah langkah menuju masa depan yang cerah. Jadikan hari ini adalah untuk tujuan masa muda, masa tua yang ongkang kaki. Jadi hari ini dibandingkan kalian sibuk pacaran, lebih baik sibuk cari cuan. Karena udah dapat cuan mah pacar juga dapat yang cantik. Atur nuhun Kang Boni. Sama-sama. Amin. Sukses buat Akang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.